Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Septa Ramadhani dengan NIM 251910201014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga gas atau yang biasa disingkat sebagai PLTG, yang menjadi salah satu solusi alternatif untuk energi di Indonesia. PLTG adalah pembangkit listrik yang menggunakan gas alam atau gas buatan sebagai bahan bakar utamanya. Mengapa PLTG menjadi salah satu pilar strategis untuk Indonesia? Yang pertama, karena Indonesia memiliki cadangan gas alam yang melimpah, sehingga masalah bahan baku tidak menjadi masalah utama. Yang kedua, PLTG memiliki fleksibilitas tinggi dalam merespon fluktuatif kebutuhan listrik. Ini sangat penting mengingat pola konsumsi listrik tidak selalu konstan setiap harinya, sepanjang harinya. Yang ketiga, waktu konsumsi PLTG relatif lebih cepat, hanya membutuhkan waktu 2-3 tahun saja dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir atau hidroelektrik yang pembangunannya memakan waktu sampai 5 tahun lebih. Ketiga faktor inilah yang menjadikan PLTG sebagai pilar penting dalam bauran energi nasional. Sekarang kita akan membahas tentang kelebihan PLTG. Kelebihan pertama, efisiensi dan respon yang cepat. PLTG memiliki efisiensi thermal yang mencapai 35-60%. Yang lebih penting lagi, PLTG dapat dinyalakan dalam waktu 10-30 menit saja. Kelebihan yang kedua, emisi relatif lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga batu bara atau minyak bumi. PLTG menghasilkan emisi karbon dioksida hingga 50-60% lebih rendah. Gas alam membakar dengan lebih bersih sehingga menghasilkan polusi udara minim SO2 dan NOx. Kelebihan ketiga, fleksibilitas operasional. PLTG dapat beroperasi pada berbagai tingkatan beban, mulai dari beban minimal sampai dengan kapasitas penuh, dengan mempertahankan efisiensi yang stabil. Kelebihan keempat, biaya dan waktu konstruksi yang rendah. Seperti yang saya bicarakan tadi, PLTG memiliki pembangunan yang relatif lebih cepat dan murah dibandingkan dengan alternatif lain. Kelebihan kelima, teknologi andal. Teknologi turbin gas sudah sangat matang dan juga memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Ketersediaan suku cadang dan juga layanan pemeliharaan juga sudah sangat luas. Namun, seperti teknologi lain, PLTG juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu kita pahami. Kekurangan pertama, ketergantungan pada pasokan gas. Ini adalah kekurangan utama pada PLTG. Ketergantungan pada ketersediaan gas alam menyebabkan PLTG rentan terhadap gangguan pasokan gas global atau fluktuatif harga gas global. Jika ada masalah pada jalur pipa atau terminal LNG, maka operasi PLTG akan terganggu. Kekurangan kedua, biaya operasional yang tinggi. Biaya bahan bakar gas alam yang fluktuatif membuat biaya operasional PLTG relatif tinggi. Bahkan biaya bahan bakar ini bisa mencapai 70-80% dari biaya total produksi listrik. Kekurangan ketiga, emisi karbon signifikan. Meskipun lebih rendah dari batu bara, PLTG tetap menghasilkan CO2 dalam konteks target net zero emission Indonesia 2060. PLTG lebih tepat dianggap sebagai teknologi transisi daripada solusi jangka panjang. Kekurangan keempat, dampak pada lingkungan. Operasi PLTG dapat menimbulkan kebisingan, emisi NOx, dan membutuhkan banyak air sebagai sistem pendingin. Sekarang kekurangan kelima, keterbatasan geografi. PLTG hanya bisa dibangun di daerah yang memiliki akses pada layanan infrastruktur gas seperti jalur pipa atau terminal LNG. Ini membatasi pilihan lokasi pembangunan. Sekarang mari kita pahami bagaimana PLTG mengubah gas alam menjadi listrik. Proses ini mengikuti siklus Breton yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu tahap pertama, kompresi dan pemanasan. Proses ini dimulai ketika udara bersih dari lingkungan sekitar disedot masuk ke dalam kompresor. Di sini udara dipadatkan hingga bertekanan tinggi dan secara alami mengalami penaikan suhu. Yang kedua, pembakaran. Udara yang sudah bertekanan tinggi dan panas ini kemudian dialirkan ke ruang bakar atau komputer.
Disinilah bahan bakar gas alam disemprotkan dan dibakar secara terus-menerus. Pembakaran ini menghasilkan gas buangan berenergi tinggi yang sangat panas dan bertegangan tinggi. Tahap ketiga, ekspansi dan putaran turbin. Gas-gas buangan ini dialirkan ke arah bilah-bilah pada turbin. Dorongan kuat pada gas ini membuat turbin berputar dengan kecepatan yang tinggi, dan di sini terjadi konversi energi panas menjadi energi kinetik atau energi gerak. Siklus keempat, pembangkitan listrik. Rotor turbin ini terhubung langsung ke generator listrik. Di dalam generator inilah energi gerak putar diubah menjadi energi listrik yang siap disalurkan ke jaringan. Seluruh proses ini didukung sistem pendukung seperti sistem pendinginan dan sistem kontrol otomatis untuk memastikan operasi yang stabil dan aman. Mari kita bahas peran strategis PLTG dalam sistem kelistrikan di Indonesia. Peran saat ini, PLTG memegang peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Kemampuannya untuk menghasilkan listrik secara cepat menjadikannya andalan untuk memenuhi kebutuhan puncak pada sistem kelistrikan Indonesia. Ketika konsumsi listrik melonjak di jam-jam tertentu, PLTG dapat dengan cepat memberikan tambahan pasokan pengembangan di masa depan. Meskipun PLTG terus menjadi bagian di sistem energi Indonesia, ada beberapa pengembangan yang perlu dieksplorasi. Yang pertama, integrasi dengan teknologi carbon capture dan storage untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Yang kedua, pemanfaatan gas sintetis yang diproduksi dari energi terbarukan sehingga PLTG dapat beroperasi dengan jejak karbon yang lebih rendah. Yang ketiga, optimalisasi efisiensi operasi secara berkelanjutan melalui pengembangan teknologi turbin yang lebih canggih. Kesimpulannya, dengan pengelolaan yang tepat, PLTG akan terus menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Indonesia dalam jangka menengah. Sekaligus PLTG dapat mendukung upaya dekarbonisasi Indonesia menuju target net zero emission 2060, terutama sebagai teknologi transisi sambil terus menghasilkan energi terbarukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.